Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lab Schoolers, aku Syifa di sini dan kamu lagi dengerin podcast SMA Lab School Unsyah. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat datang buat kalian di podcast ini. Dan podcast ini merupakan podcast pertama kita after a long time ya. Dan harapan aku semoga podcast ini bakal tetap hidup dan terus berlanjut. Nah, jadi di sini kita kedatangan 2 tamu spesial yang bakal langsung terjun di DBL 2024 yang bakal dilaksanakan tanggal 9 November nanti. Mari kita sapa narasumber kita bersama. Halo Bang Lutfi. Halo. Halo Maira. Halo. Boleh diperkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Maira Ainazara, biasa dipanggil Meme. Aku sekarang kelas 2 di Social Science. Kalau aku namanya Lutfi Nabil Ramadan, biasa dipanggil Lutfi. Sekarang aku di kelas 12 IPA 1 di SMA Lab School Unsyah. Oke, berarti boleh dipanggil Bang Lutfi dan Meme ya. Gimana kabarnya hari ini? Baiklah. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi bentar lagi kalian bakal turun nih di acara sebesar DBL. Gimana perasaan kalian? Apa nervous atau justru udah siap banget? Kalau aku mungkin dari mewakili teman-teman dari tim Putri Basket itu mau bilang kayak perasaannya tuh pasti ada senang sama nervousnya ya. Gara-gara kayak ini mungkin untuk teman-teman yang lain itu udah kedua kalinya buat terjun ke dunia DBL. Kalau aku sendiri kan baru pertama kali, jadi kayak ada rasa senang sama takutnya juga gitu. Oke. Menurut sih? Untuk tim putra sendiri, kalau aku sama Gausan, kawan aku sendiri, kami udah terjun sekitar 3 atau 2 kali di DBL. Jadi kami bakal buat DBL yang terakhir kali di SMA ini jadi yang DBL terbaik lah untuk kami. Okay. Untuk yang kawan-kawan kami dari kelas 2, mungkin ini juga jadi DBL pertama buat orang ini. Mungkin nervousnya pasti ada, tapi kami akan lakuin yang terbaik nantinya. Oke, nah buat Bang Lutfi mungkin udah sering ikut turnamen ya, dan Meme juga mungkin udah sering sparring. Tapi apa sih yang bikin DBL ini berbeda gitu rasanya buat kalian? Oke. Kalau DBL ini kan mungkin kami bawa nama sekolah, terus juga didukung sama banyak teman-teman dari Lab School, dan pasti banyak harapan juga dari teman-teman buat kami gitu. Jadi pasti rasanya tuh ada rasa tanggung jawab dan takut-takutnya, ada nervous dan gitulah. Jadi kayak berbeda lah sama sparring. Kalau sparring kan kayak cuma antar teman, kalau kalah ya juga kayak nggak apa-apa gitu kan. Kalau DBL tuh rasanya ada tanggung jawab tersendiri gitu. Oke, tanggung jawab ya. Kalau DBL sendiri itu kan dia lingkupnya itu seluruh Indonesia biasanya. Jadi nanti beberapa player yang emang bagus di setiap regionnya, misalnya di Aceh, nanti akan dibawa ke Jakarta, nanti dikumpulin sama player-player yang bagus dari region lainnya. Nah, nanti di situ juga diseleksi lagi. Nanti kita akan berangkat ke Amerika nantinya. Itu emang udah rencana di program DBL-nya langsung. Jadi kami pasti banyak yang mau untuk tembus ke training camp DBL-nya langsung. Berarti masuk ke ranah internasional jatuhnya ya. Oke. Nah, jadi di musim DBL kali ini, menurut kalian, tim mana sih yang patut untuk diwaspadai? Mungkin dari tim Putri kami dari Metodis ya, terus sama SMA 1 Langsa mungkin. Oh ya, yang kemarin tahun kemarin ya. Ya. Oke. Dari Mungkin kalau dari tim putra, kalau sekarang bola basket di Banda Aceh ini kayaknya udah merata semua di setiap SMA. Jadi kayaknya emang semua SMA yang harus kita waspadain. Soalnya nggak ada yang lemah, nggak ada yang kuat, semua sekarang udah seimbang semua. Oke, berarti banyak ya yang diwaspadai. Nah, untuk waspadai ini gimana latihannya gitu? Kan udah banyak nih yang diwaspadai. Nah, proses latihan kalian gimana nih? Kalau kami tim Putri itu latihan sekarang udah setiap hari ya, dari hari Senin sampai juga Minggu gitu. Terus biasanya kalau dari Senin sampai Sabtu tuh biasa kami latihan dari jam 2 sampai jam 4. Terus kalau dari hari Minggu tuh dari jam 8 sampai jam 12 atau 11 kayak gitu. Jadi kalau capek masih ada. Oke. Kalau dari tim putra sendiri, kami kemarin tuh startnya habis dari DBL tahun lalu, sekitar bulan Januari tahun 2024. Untuk jadwal latihan kami hampir setiap hari kalau bisa dibilang. Cuman kadang-kadang ganti lapangan sama anak cewek, jadi kami tukar-tukar lapangan kayak gitu. Untuk jamnya kami seringnya sih sore, cuman kadang-kadang kami fleksibelin ke malam gitu. Oke, berarti padat ya jadwal latihannya.
Oke, berarti karena rutinitas kalian bisa dibilang udah padat nih, ada nggak hal-hal khusus yang kalian terapin sebelum tanding mungkin biar nggak grogi gitu, atau tetap fokusnya tetap terjaga gitu? Dari tim putri mungkin kami saling nyemangatin satu sama lain, sering sharing-sharing kata-kata positif lah ya, karena kan kalau misalnya kalau mau tanding udah pasti lah ya groginya, karena kita kalau kemarin Popda juga kan kami nggak tahu tuh kayak mana teman-teman dari daerah-daerah lain tuh yang punya kekuatan basketnya gitu kan, jadi kayak itu sering-sering kata-kata positif kayak kita harus bisa kayak gitu. Kalau dari tim putra sendiri, kami banyakin sparring sama banyakin kayak ikut turnamen, turun-turun bawa nama sekolah. Jadi kami kayak waktu turun di DBL ini nggak kaget sama tim-tim yang udah kami temuin di turnamen-turnamen sebelumnya. Oke. Nah, kalau di lapangan nih ya, kira-kira siapa pemain basket favorit kalian atau yang kalian jadiin inspirasi gitu cara gaya mainnya? Kalau aku sendiri kan baru awal-awal nih terjun basket, kayak baru 1 tahun lalu lah kan. Jadi belum terlalu banyak melihat bisa jadiin orang favorit gitu kan buat permain. Jadi mungkin Keira, tapi sebenarnya lebih ke Sarah Maisan. Oke. Kalau aku sendiri mungkin di basket Indonesia ada Abraham Damagrahita. Dia soalnya nge-leader timnya jadi sampai sukses itu keren banget. Terus dia juga beberapa tahun lalu dia ngambil jadi pemain luar di Liga Jepang selama setahun. Jadi dia kayak mau improve perkembangan dia sendiri, lalu dia bawa lagi ke Indonesia untuk bangkitin timnya gitu. Oke, keren ya. Oke. Nah, kalian udah bisa dibilang cukup berpengalaman ya dalam basket. Ada nggak tips dari kalian buat yang baru mau mulai main basket nih? Mau itu deh. Kalau dari aku mungkin jangan putus asa sama latihan kalian. Pasti kalau di awal-awal main basket itu pasti diajarinnya fundamental dulu. Jadi mungkin dari fundamental tuh, kalau dari lab school kemarin fundamental sekitar 3 atau 4 bulan. Mungkin emang kayak capek, abis itu bosan mainnya cuman kayak fundamental kayak gitu. Cuman fundamental tuh nanti yang jadi bagian penting kalau kalian mau main basket gitu. Ya. Ya sama kayak Bang Lutfi, kayak jangan bosan-bosan sama latihan gitu. Karena manusiawi sebenarnya kita capek, terus bosan kalau misalnya asik itu aja yang harus dipelajarin kan. Cuman nanti kalau misalnya kita udah bisa ngerasain menangnya itu pasti ada rasa bangganya sendiri. Jadi ya jangan bosan-bosan sampai capek lah. Oke. Ditahan-tahannya capek. Oke. Nah, buat kalian ada nggak momen tidak terlupakan di lapangan? Kalau aku sih mungkin gara-gara baru pertama kali juga ngebasket, itu momen yang paling teringat tuh Popda ya, karena itu serunya, terus dapat teman-teman baru kan dari cabur lain juga, kayak dari silat, dari karate, dari badminton, volley, banyak lah. Jadi kayak ngabisin waktu sampai 10 hari di sana tuh rasanya. Di mana tuh? Di Aceh Timur waktu itu. Jadi kayak dengan Aceh Timur tuh kan nggak ada supermarket, tuh nggak kayak di sini lah. Jadi kayak ngerasain rasanya susah lah di sana tuh. Apa-apa tuh harus sama-sama, mandi terus ganti-gantian kayak gitu. Jadi itu sih momen yang paling kayak kalau bisa diulang mau diulang lagi. Kalau dari aku mungkin pas kepilih jadi All Star di turnamen Golden Veteran di bulan Februari atau Januari gitu. Jadi turnamennya tuh dibuat dari klub di Banda Aceh, tapi pertemuannya juga sama SMA Aceh. Jadi nanti alhamdulillah di turnamen itu kami dapat keluar jadi sebagai runner up di turnamen itu dengan tim yang terbilang cukup baru kami bentuk. Soalnya kan dari abang-abang sendiri yang tahun lalu udah pada lulus, jadi kami cuman kemarin tuh pakai 2 orang dari rating atas dan sisanya anak-anak baru semua. Waktu dilihat di turnamen itu kayak orang ini kayak semangat baru gitu untuk menangin di turnamen itu.
Dan itu jadi turnamen pertama untuk orang ini dan kemenangan juara 2 langsung untuk orang ini. Gitu. Oke, buat Bang Lutfi dan Meme, karena sebentar lagi DBL ya, ada nggak support dari orang tersayang untuk DBL kali ini? Mungkin dari keluarga, orang tua, gitu. Dari mama sih. Sebenarnya kan basket ini bukan jadi diri aku kan, aku lebih ke vokal, nyanyi, seperti itu kan. Terus tiba-tiba ngubah langsung ke atlet, terus ikut popdar, itu pasti keluarga juga ngerasa kayak kok bisa berubah secepat itu. Tapi rasanya kayak support dari keluarga itu juga tetap ada walaupun perubahan yang bikin mereka kaget mungkin kan. Terus support dari teman-teman tim juga, dari orang-orang teman-teman di sekolah, teman-teman SMP, itu sih sama. Itu aja mungkin. Dari Bang Lutfi? Kalau aku ya sama dari orang tua juga, dia kayak khususnya kayak ke bunda aku, dia juga kayak nge-support aku dari kelas 1 aku main basket. Dia kayak emang support, misal ikut-ikut turnamen, kadang-kadang dia nonton juga. Jadi kayak ini juga DBL terakhir aku karena udah kelas 3, jadi aku mau kasih yang terbaik untuk orangnya. Berarti alhamdulillah dapat support ya dari orang tua, dari orang tersayang. Oke. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, kalian punya pesan khusus nggak atau harapan khusus buat DBL di musim ini? Harapannya dengan tanggung jawab yang kami bawa tuh, harapannya tuh kami bisa kasih yang terbaik untuk Lab School, buat teman-teman juga yang dukung kami di sana, udah capek-capek, panas-panas nanti dukungin. Jadi kami harap yang terbaik, kalaupun nanti hasilnya tidak sesuai ekspektasi, kami harap teman-teman tetap dukung kami buat terus belajar dari proses-proses itu. Kalau dari aku sendiri, aku ingin mau berterima kasih banyak untuk kayak guru, orang tua, teman-teman juga yang udah support kami sampai DBL kali ini. Insya Allah nanti kami akan kasih hasil yang terbaik untuk mereka semua karena kami ingin juara untuk tahun ini. Oke, semoga harapannya tercapai ya, dan semangat juga buat kalian latihannya, karena DBL juga sebentar lagi ya, udah di depan mata bisa kita bilang. Terima kasih banyak Bang Lutfi dan Meme juga udah ngobrol-ngobrol seru bareng aku hari ini. Dan buat teman-teman, makasih udah nyaksiin podcast kita. Jangan lupa dukung mereka di acara DBL nanti tanggal 9 November. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Stay tune!